Tujuan sebuah usaha atau perusahaan dibentuk yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba. Laba perusahaan ini biasanya digunakan untuk dua hal, yaitu ditahan untuk digunakan mengembangkan kembali bisnisnya supaya menjadi lebih besar, dan yang kedua dibagikan kepada pemilik, dalam hal ini pemegang saham. Penentuan penggunaan laba ini ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau biasa disebut RUPS. Kita coba contohkan pada perusahaan Telkom yang baru saja menyelenggarakan RUPS hari ini. Pada tahun 2019, Telkom memperoleh laba bersih sebesar 18,66 triliun. Dari laba tersebut ditentukan sebesar 3,43 triliun ditetapkan sebagai laba ditahan yang digunakan untuk pengembangan usaha perseroan. Dan 15,26 triliun digunakan sebagai dividen. Jadi 15,26 triliun inilah yang menjadi hak dari para pemegang saham, dibagikan secara merata sesuai dengan kepemilikan jumlah saham. Terdapat 3 rasio yang berkaitan dengan dividen. Yang pertama, dividen payout ratio, yang merupakan persentase dari laba bersih yang dialokasikan sebagai dividen. Cara hitungnya yaitu dividen sebesar 15,26 triliun dibagi laba bersih sebesar 18,66 triliun, kemudian dikalikan 100%. Diperoleh angka 81,78%. Persentase ini sedikit menurun jika dibandingkan dividen tahun sebelumnya yang sebesar 90% dari laba bersih. Yang kedua, dividen per share, yaitu besaran dividen untuk satu lembar saham. Cara menghitungnya yaitu dengan membagi dividen dengan jumlah saham. Jadi 15,26 triliun dibagi dengan 99 miliar lebih sedikit saham Telkom, diperoleh 154,06 rupiah. Jadi, dividen per share dari saham Telkom ini adalah 154,06 rupiah untuk setiap satu lembar saham. Jadi, kalau teman-teman memegang satu lembar saham Telkom ini, maka berhak untuk memperoleh 154,06 rupiah. Yang ketiga, dividen yield, yaitu persentase imbal hasil dari harga perolehan saham. Dividen yield diperoleh dari membagi dividen per share tadi yang sebesar 154,06 rupiah dengan harga beli saat teman-teman membeli saham Telkom. Anggap saja teman-teman membeli pada harga Rp3.000, kemudian dikalikan dengan 100%, maka diperoleh angka 5,13%. Semakin rendah harga akumulasi teman-teman, maka dividen yield-nya semakin besar. Kalau kita lihat, dividen yield Telkom ini pada harga Rp3.000 sudah sedikit lebih tinggi dari rata-rata imbal hasil deposito saat ini. Untuk memperoleh dividen, maka teman-teman harus memegang saham Telkom ini paling tidak sampai tanggal cum date-nya. Apa itu cum date? Cum date atau cumulative date adalah tanggal terakhir teman-teman dapat mencatatkan diri sebagai pemegang hak dividen pada periode tersebut, dengan cara membeli saham tersebut dan tidak menjualnya sampai berakhirnya tanggal tersebut. Kemudian ada istilah lain yang disebut dengan ex-date atau expired date. Sesuai dengan namanya expired, jadi jika teman-teman membeli pada tanggal expired date, maka teman-teman tidak berhak untuk menerima pembagian saham pada periode tersebut. Biasanya ex-date berselang 1 hari setelah cum date. Kemudian istilah yang ketiga adalah recording date, adalah tanggal pencatatan investor untuk mendapatkan dividen. Dan istilah yang terakhir adalah payment date atau tanggal pembayaran dividen untuk investor yang berhak. Biasanya teman-teman cukup mengetahui tanggal cum date dan payment date saja. Tanggal-tanggal ini teman-teman akan peroleh dari sekuritas, baik melalui email atau juga telepon, terutama bagi teman-teman yang memegang saham tersebut. Atau bisa juga melihat informasi tanggal dari berita-berita di media. Demikian pembahasan tentang dividen.
klik like jika teman-teman menganggap informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.